Tiga calon presiden akan kembali mengikuti debat pada Minggu 7 Januari. Tema debat kedua adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Bagaimana persiapan ketiga capres bertarung di panggung debat? Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Timnas Amin, Muhammad Farhan, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Daniel Anzar Simanjuntak. Dan sebelumnya kami sudah mengundang Direktur 5.0 Deputi Politik dari TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto, namun yang bersangkutan berhalangan sehingga digantikan oleh Direktur Muda Pangkalan Data Kedeputian Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Christian Guntur Lebang. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mbak, sore. Saya mau ke Mas Farhan terlebih dahulu ya, sesuai dengan nomor urut. Mas Farhan, bagaimana persiapan Anies Baswedan jelang debat Capres 7 Januari? Apakah gaya komunikasi Anies akan mempertahankan pola sebelumnya yang banyak mengkritik kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan geopolitik, mengingat Mas Anies membawa narasi perubahan ini? Kami tidak bisa mendengar suara Anda, Mas Farhan. Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi, Mas Farhan. Ya, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Mas Farhan. Saya mungkin ke Bang Daniel dulu ya. Bang Daniel bisa mendengar suara saya? Ya. Bisa. Oke, Bang Daniel, sambil memperbaiki komunikasi dengan Bang Farhan ya. Bang Daniel, tema debat Capres nanti disebut menguntungkan Pak Prabowo karena itu core bidangnya Pak Prabowo. Apakah kemudian Pak Prabowo akan tampil nanti akan lebih agresif? Pak Prabowo akan tampil seperti biasa. Beliau tampil membawa otentisitas beliau, ya. Pak Prabowo dalam konteks debat ketiga besok tentu adalah orang capres yang datang dengan pengalaman panjang di bidang pertahanan, kemudian keamanan, kemudian hubungan luar negeri, ya. Sehingga secara operasionalistik berangkat dari pengalaman Pak Prabowo tentu paling banyak, dan tentu secara konseptual, secara teoritik beliau juga memahami dengan baik. Jadi Pak Prabowo tentu akan menyampaikan semua gagasan besar beliau terkait dengan pertahanan, hubungan luar negeri, keamanan, dan sebagainya. Namun yang perlu dicatat adalah meskipun tema-tema tersebut adalah tema yang embedded dengan beliau, tentu beliau tetap mempersiapkan semuanya dengan baik, tetap mendengarkan aspirasi, masukan, dan saran dari banyak pihak terkait dengan isu pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, maupun tema-tema lain besok yang akan dibahas. Oke, baik. Jadi Pak Prabowo akan tampil tidak agresif atau bagaimana? Pertanyaan saya belum ada jawab tuh tadi Bang Daniel. Ya, seperti biasa Pak Prabowo akan tampil otentiknya beliau. Oke. Anda bisa lihat seperti apa beliau tampil, ya. Pak Prabowo akan tampil sebagaimana biasa beliau tampil. Oh, baik. Saya mau ke Bang Farhan lagi. Sudah mendengar Mas Farhan? Terdengar jelas, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas juga? Oke, Mas Farhan, silakan. Saya tidak perlu mengulangi pertanyaan saya. Silakan Anda jawab. Jadi apa yang akan ditampilkan Mas Anies akan mempertahankan gayanya yang agresif? Narasi perubahan memang akan selalu dibawa karena itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari lagi. Dan untuk fokus kepada masalah geopolitik dan diplomasi internasional, kembali calon presiden Anies Baswedan akan membawa narasi bahwa kita akan melakukan diplomasi berdasarkan nilai. Tadi siang di Ciamis, Jawa Barat, beliau sudah mengatakan bahwa kita akan mengangkat juga tentang bagaimana kita menyikapi masalah pengungsi dari Rohingya yang di Aceh menimbulkan berbagai macam kontroversi. Karena bagaimanapun juga memang tahun lalu masyarakat Aceh masih menerima pengungsi Rohingya dengan baik. Namun tahun ini tiba-tiba menolak, tentunya ada sesuatu yang mesti kita sikapi sebagai sebuah bangsa. Oke, saya mau ke paslon 3 dulu. Mas Guntur, pada debat perdana Mas Ganjar lebih banyak storytelling ya di gaya komunikasi politiknya. Apakah pada debat kedua nanti Ganjar akan lebih banyak menyerang dan mengkritik capres lawan, terutama Prabowo sebagai Menhan?
Eh, Kita pikir kita akan cari keseimbangannya ya Mbak, bahwa storytelling itu adalah kekuatan Pak Ganjar. Dia selama beberapa hari di Jawa Tengah misalnya bertemu dengan banyak petani dan mungkin itu cukup relevan bahwa ada isu geopolitik yang kemudian mempengaruhi bagaimana petani Indonesia usaha mendapatkan pupuk. Itu satu hal. Jadi storytelling seperti itu tetap membumi tapi menyambung dengan tema saja. Untuk ofensif atau tidak, kami rasa poin kami adalah kami akan tetap mengkritisi seperti Pak Mahfud di debat kedua ya, apa yang ada di visi-visi baik paslon 1 maupun paslon 2. Jadi itu yang akan menjadi landasan utama kami dalam mempersiapkan debat. Oke, baik. Saya mau ke Mas Guntur lagi ya. Mas Guntur, bahwa salah satu isu pertahanan yang menjadi sorotan adalah pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar yang akhirnya ditunda. Itu kan sudah ditunda ya. Isu ini sudah dilontarkan oleh Ganjar Pranowo sebelumnya. Lalu amunisi apa yang akan menjadi senjata begitu untuk isu pertahanan ini? Mungkin kita pertama harus apresiasi dulu ya bahwa ketidakjelasan pengadaan Mirage ini kemudian disikapi dengan penundaan, itu satu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kami dan mungkin publik secara umum adalah transparansi anggaran. Selama ini kita kesulitan misalnya mendapatkan penjelasan dana-dana Kemhan gitu, terutama misalnya utang luar negeri yang terbaru ini kira-kira akan digunakan untuk apa. Dan saya rasa salah satu juga rujukan utama adalah kita tidak pernah punya defense white paper sejak 2015 dan itu sebenarnya menjadi rujukan paling standar ketika kita melihat negara itu akan membeli apa. Itu satu hal yang kemudian bisa kami soroti bahwa bagaimana selama ini Kemhan gitu tidak transparan terhadap pembelian ataupun alokasi anggaran. Kedua, isu alutsista ini tentu saja tidak hanya soal fighter ya, fighter Mirage ataupun misalnya rencana pembelian Rafale dan sebagainya. Masih ada isu-isu alutsista lain yang bisa kami dalami misalnya untuk angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat yang kami pikir akan bisa menjadi pembelajaran juga untuk publik bahwa kira-kira alutsista strategis apa yang akan kami kembangkan ke depannya. Baik, saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, salah satu yang menjadi sorotan tadi sudah disampaikan oleh Mas Guntur adalah soal anggaran belanja alutsista Kemhan yang disebut juga ya oleh Menteri Keuangan menambah utang luar negeri sebesar 385 triliun. Bagaimana menjawab isu ini nanti Pak Prabowo di debat, Bang Daniel? Sederhana, yang berhutang itu bukan Kementerian Pertahanan, yang berhutang itu adalah negara dalam konteks ini, atau yang berhutang itu bukan Pak Prabowo. Jadi bagi orang yang paham itu pasti memaklumi ada fakta hutang negara. Misalnya begini, kita tahu bahwasannya hutang negara itu dialokasikan untuk banyak belanja, bukan hanya di Kementerian Pertahanan. Kan kalau kita lihat struktur keuangan negara, ada pendapatan negara, ada belanja negara, ada pembiayaan. Dan semua kementerian, karena basis anggaran kita itu adalah basis kinerja, itu menyampaikan programnya semua. Nah, kemudian Kementerian Keuangan baru mencari dari mana sumber uang untuk membelanjakan program-program tersebut. Jadi di Kementerian Sosial akan mengajukan programnya, Kementerian Pertahanan menyampaikan programnya, semua kementerian menyampaikan itu. Kalau kemudian dari program-program yang dianggap urgent itu kita kekurangan pembiayaan karena pasti anggaran kita anggaran defisit, maka kita menentukan pembiayaan. Nah, salah satu unsur pembiayaan itu adalah hutang negara. Jadi ketika kita bicara hutang negara, kita tidak sekedar tentang bicara hutang yang yang kemudian digunakan untuk belanja di Kementerian Pertahanan, tapi juga bicara tentang hutang yang dibelanjakan di Kementerian Sosial misalnya. Kan bedanya kalau di Kementerian Pertahanan kita gunakan secara transparan terkait dengan belanja alutsista dan prajurit dan sebagainya. Misalnya kalau di Kementerian Sosial beberapa periode yang lalu ya juga dibiayai dari hutang misalnya, tapi faktanya ada korupsi dan sebagainya. Misalnya terkait dengan itu. Jadi tidak tepat kalau kemudian diskursus terkait hutang itu seolah-olah itu adalah hutang yang ditambahkan oleh seorang Prabowo. Yang betul adalah hutang negara itu ya terpaksa kita ambil untuk membiayai kebutuhan
negara, kebutuhan belanja negara di semua sektor. Kira-kira begitu. Baik, baik. Itu tadi pernyataannya juga dari Bu Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani ya, yang mengatakan itu di bulan November kemarin. Saya mau ke paslon 1 ya, Bang Farhan. Kalau dari kubu Ganjar Mahfud tadi akan menyinggung soal anggaran belanja alutsista. Bagaimana dengan kubu Anies Baswedan? Apakah Mas Anies nanti di debat akan menyoroti juga soal anggaran belanja alutsista yang dianggap menambah beban utang? Kami kira yang perlu diperhatikan sekarang adalah struktur anggaran. Dengan struktur postur anggaran yang hanya 139 triliun untuk Kementerian Pertahanan dan juga pembagian kepada setiap matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang pas-pasan, tentu saja pembelian alutsista harus menggunakan pinjaman luar negeri. Itu tidak perlu diperdebatkan lagi sebetulnya. Nah, yang perlu kemudian dipertanyakan adalah, dan ini nanti akan dibahas juga oleh Capres nomor 1 Pak Anies Baswedan adalah apakah kita mampu membuat sebuah postur anggaran pertahanan yang akan memenuhi permintaan dari Panglima TNI, yaitu memenuhi uang lauk pauk prajurit harian sampai Rp250.000 per hari. Hari ini di APBN kita hanya Rp75.000 per hari. Ini artinya kemampuan kita untuk menyiapkan cash atau dana tunai bagi deployment pasukan kita itu sangat rendah. Bahkan untuk operasi militer bukan perang, selain perang saja, OMSP, ini sangat tidak mencukupi. Oke, itu soal pertahanan ya. Kita nggak mungkin nih mengupas semuanya dalam waktu singkat, tapi saya mau beralih sedikit mungkin ke geopolitik ya, atau hubungan internasional. Saya mau ke paslon 2 dulu. Bang Daniel, bagaimana kemudian visi kebijakan capres Anda soal politik luar negeri, mengingat ada tarik-menarik kepentingan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, di mana pemerintahannya Pak Jokowi dianggap dalam tanda kutip terlalu condong ke pemerintahan Tiongkok? Nah, ini seninya dalam diplomasi pertahanan ya. Kalau istilah mengutip istilah Pak Bung Hatta misalnya, Pak Prabowo selalu memegang teguh Bung Hattawi ini, kita kan seperti mendayung di antara dua karang. Sebutlah karang-karang ini ada terkait dengan negara-negara yang besar tersebut. Nah, Pak Prabowo tentu bersikap konstitusional, yaitu kita menjunjung tinggi prinsip politik bebas aktif. Artinya Pak Prabowo bersikap terang menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Kita tidak akan ngeblok ke salah satu blok yang ada. Jadi Pak Prabowo dekat dengan Tiongkok, dekat juga dengan Amerika Serikat, Rusia dan sebagainya. Nah, sikap ini akan terus dibawa Pak Prabowo terkait dengan perspektif atau sebutlah prejudice, dugaan yang dikembangkan oleh pihak lain, ya silahkan. Tapi yang jelas Pak Prabowo akan membawa sikap konstitusional itu pertama. Kemudian kedua, sikap kita tentu terang ingin mendorong perdamaian dunia. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo secara terang dan tegas ketika beliau menjadi presiden, maka kita akan pastikan dan akan menjajaki kedutaan besar Indonesia itu berada di Palestina. Itu sebagai sikap tegas dan konkret kita ingin menyatakan ke dunia bahwasannya Palestina merdeka itu adalah amanat kemerdekaan Indonesia juga. Sehingga pendirian kedutaan besar di Palestina itu menjadi pesan simbolik kepada seluruh dunia, dan pesan simbolik juga dukungan penuh kita kepada rakyat Palestina dan bentuk protes kita kepada Israel. Baik. Saya mau ke paslon 1 ya. Kalau tadi paslon 2 atau Pak Prabowo akan menjaga keseimbangan dengan semua negara, tapi kan visinya adalah visi keberlanjutan. Tapi ini kalau paslon 1 bagaimana Bang Farhan? Sebagai orang yang dianggap anak Amerika dalam tanda kutip, Mas Anies ini kan dianggap anak Amerika. Bagaimana kemudian visi kebijakan politik luar negerinya Mas Anies? Akan kalau misalnya nanti terpilih, apakah akan lebih condong ke Amerika dan sedikit meminggirkan Tiongkok atau bagaimana? Diplomasi yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan adalah diplomasi yang berdasarkan nilai. Jadi artinya apabila memang masih mengikuti nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi dan bernilai universal, maka itulah yang akan diutamakan. Maka
kita akan memiliki sikap yang sangat firm dan harus bisa bersuara lebih tegas dan bersikap lebih tegas keberpihakan yang lebih jelas dalam kasus Israel. Jadi dalam kasus Israel kita melihat nilainya dulu. Israel Palestina nilainya mana yang benar? Ya nilainya Palestina yang benar. Maka kami akan bersikap keras terhadap Amerika Serikat. Tetapi ketika juga kita bicara soal Laut Cina Selatan yang bermasalah dengan Nine Dash Line Claim dari Tiongkok yang berhadapan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, nah ini pun artinya kita harus melihat mana nilai yang benar. Dalam hal ini kita akan bersikap tegas juga kepada Tiongkok. Tentu saja banyak cara yang bisa kita lakukan seperti yang terjadi sekarang, ada kerjasama, eksploitasi atau peningkatan nilai ekonomi kelautan di Laut Cina Selatan dan di Natuna Utara yang sudah ditangani kerjasamanya Indonesia dengan Tiongkok. Tapi pada saat bersamaan kita juga harus melihat apakah kerjasama ini merupakan kerjasama yang sesuai dengan nilai diplomasi internasional Indonesia yang menganut sistem kemanusiaan atau nilai kemanusiaan yang universal. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Mas Guntur ya. Mas Guntur, apakah Mas Ganjar akan melanjutkan kebijakan politik luar negerinya pemerintahan Pak Jokowi yang lebih condong ke Tiongkok? Saya pikir pertanyaannya bukan seperti itu ya, tapi pada dasarnya politik luar negeri itu kan cara mencapai tetap apa yang namanya kepentingan domestik. Jadi ini bukan soal kita akan condong kemana gitu, dan itu satu. Dua, yang Pak Ganjar akan kedepankan adalah pertama, dan ini sepertinya sudah disepakati juga oleh banyak negara-negara selatan, termasuk Bu Menlu ya, bahwa kondisi sekarang di dunia global ini tidak berkeadilan untuk negara-negara berkembang. Jadi ini bukan masalah kita akan blok timur atau blok barat misalnya, tapi ini adalah masalah bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang yang punya banyak potensi gitu untuk menjadi world leader, mereli negara selatan lainnya untuk bisa mendapatkan isu yang berkeadilan, misal soal isu iklim atau isu teknologi decoupling gitu. Kita kan selama ini mendapatkan banyak berita tentang bagaimana negara-negara berkembang itu kesulitan mendapatkan koneksi 5G karena misalnya larangan negara-negara tertentu gitu. Nah, itu yang kami akan bawa bahwa ini bukan soal blocking, ini bukan soal memilih kawan A atau B, tapi bagaimana solidaritas kita tetap bisa dijaga dalam diplomasi kita. Dan tentu saja yang akan diutamakan tetap dalam diplomasi isu tetap perlindungan WNI. Dan ketika kita bicara tentang konteks ini, kita bisa melihat ada di negara-negara tadi gitu, negara-negara yang berpotensi konflik, ada warga negara kita di sana. Dan itu yang akan kita kedepankan untuk dijaga. Oke, iya, tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Akan lebih condong ke mana? Karena sekarang ini pemerintahnya Pak Jokowi dalam tanda kutip memang lebih condong ke Tiongkok dibandingin ke Amerika Serikat. Jadi Mas Ganjar posisinya nanti akan bagaimana? Melanjutkan atau menjaga keseimbangan tadi? Lagi-lagi Mbak, itu condong itu dari ekonomi. Tapi secara banyak pakar sudah bilang kalau secara pertahanan tetap Amerika kan the sole leader ya untuk isu pertahanan. Jadi tidak relevan sepertinya untuk bilang kita akan condong ke satu hal saja gitu. Pasti akan kita pikirkan pertama-tama national interest. Jika memang yang bisa ditawarkan Tiongkok adalah yang sesuai dengan national interest kita, kenapa tidak? Dari sisi lain sama juga ketika misalnya negara-negara barat, negara-negara aliansi Amerika juga bekerja sama dengan kita, bisa menambah pasar produksi domestik dan sebagainya, kita tentu akan bekerja sama dengan mereka. Oke, artinya secara ekonomi kalau misalnya nanti negara-negara besar seperti Amerika Serikat lebih menguntungkan, berarti akan menjaga keseimbangan ya, tidak lebih condong secara ekonomi ke Tiongkok. Begitu yang saya bisa rangkum dari jawabannya Mas Guntur tadi ya. Oke. Iya, intinya national interest sih Mbak tetap. Oke, nanti kita lihat bagaimana penampilan ketiga capres di panggung debat hari Minggu tanggal 7 Januari akan seperti apa? Apakah Prabowo Subianto yang dianggap dalam tanda kutip menguasai isu-isu pertahanan, keamanan dan juga geopolitik serta hubungan internasional bisa menguasai panggung atau justru sebaliknya dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan akan bersatu padu memberikan serangan-serangan begitu ke Prabowo seperti debat perdana? Kita belum tahu, kita lihat nanti. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung. Sehat selalu Bapak-bapak.